Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang gelombang. Macam-macam gelombang. Berdasarkan medium perantaranya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang dimaksud medium di sini adalah medium ini yang dimaksud medium artinya adalah zat perantara. Sebuah gelombang bisa sampai bila ada zat perantara ataupun tidak ada zat perantara. Ada yang menggunakan zat perantara yaitu gelombang mekanis, dan gelombang elektromagnetik ini tidak memerlukan zat perantara. Ya, gelombang mekanis adalah merupakan gelombang yang memerlukan medium untuk dapat berpindah serta merambat. Jadi dia berpindah kalau ada mediumnya. Bila tidak ada, dia tidak bisa merambat. Apa saja gelombang mekanis itu? Yaitu contohnya adalah gelombang air. Di mana gelombang air ini mediumnya tentunya air. Nah, ini bisa dibuktikan ketika kalian bisa mencoba kalian lempar batu pada sebuah sungai atau sebuah bak, nanti dia akan airnya beriak begini. Riak-riak gelombang atau riak-riak air ini atau gelombang air ini akan hilang dengan sendirinya seiring dengan kuatnya gelombang tersebut. Nah, mediumnya tentu air ya tadi ya. Jadi bisa ada gelombang itu karena ada air. Yang kedua adalah gelombang suara. Gelombang suara tentunya atau gelombang bunyi tentunya mediumnya adalah udara. Ini dapat dibuktikan apabila kalian berada di ruang hampa udara atau di ruang yang kedap suara, maka suara kalian tidak akan terdengar dari misalnya kalian berada di ruang yang kedap suara. Kalian berteriak seperti apapun, orang lain yang di luar ruangan itu tidak akan mendengar karena ruang tersebut telah di setting dengan tanpa udara. Contoh lainnya adalah ketika astronot tidak bisa di luar angkasa. Di luar angkasa tidak ada udara. Sehingga antara satu astronot dengan astronot yang lain untuk bisa berkomunikasi dia menggunakan alat. Kalau dia berbicara secara langsung dia tidak bisa karena di sana tidak terdapat adanya udara. Selanjutnya adalah gelombang tali. Gelombang tali tentunya mediumnya adalah tali. Bisa dapat terjadi gelombang karena ada tali. Nah, selanjutnya tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang ini bisa sampai atau merambat tanpa menggunakan medium sama sekali. Apa saja contohnya? Contohnya adalah sinar matahari. Sinar matahari dapat langsung diterima oleh kita tanpa adanya medium atau perantara. Selain itu adalah sinar X. Sinar X ini bisa langsung sampai kepada kita tanpa memerlukan adanya medium. Selain itu ada lagi yaitu gelombang elektromagnetik yang lainnya. Contohnya adalah gelombang radio, gelombang sinyal handphone, itu termasuknya adalah gelombang elektromagnetik. Berdasarkan arah rambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apa yang membedakan transversal dan longitudinal? Baiklah, Ibu akan menjelaskan ya. Perbedaannya adalah kalau gelombang transversal, gelombang di mana arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contoh gelombang transversal adalah gelombang yang merambat pada tali. Seperti ini gambarnya. Nah, ini adalah gelombang transversal. Arah rambatan gelombang ini menuju ke kanan, walaupun arah getarnya ke atas dan ke bawah. Ya, ini adalah gelombang transversal. Contohnya adalah gelombang tali. Selanjutnya, gelombang transversal lainnya adalah contoh gelombang gempa. Nah, gempa ini seperti ini gelombangnya.
di mana dataran atau batuan merupakan mediumnya. Arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya yang menyebabkan dataran terguncang dan merusak seluruh permukaan di setiap jalur yang dirambatinya. Gelombang air laut. Nah, gelombang air laut seperti ini ya. Nah, yang bentuknya seperti ini disebut dengan gelombang transversal. Ingat ya, kalau gelombang seperti ada gunung, ada lembah, ada gunung lagi, lembah lagi, ini adalah gelombang transversal. Oke, lanjut. Gelombang longitudinal merupakan jenis gelombang di mana arah. Ini sudah ya, maaf. Ibu skip. Sudah ini. Ini sudah ya. Ya, ini tadi ya. Nah, ya, jadi bisa rumusnya V sama dengan lambda dibagi T. Dengan catatan kalian sudah tahu. Intinya satuan dari, lihat saja satuannya. Dari cepat lambat gelombang ini adalah satuannya meter per sekon. Meter per sekon. Satuannya meter per sekon. Ibu tulis lagi ya. Satuannya meter per sekon. Ini satuannya. Nah, ini satuannya kan M. Ini satuannya adalah sekon. Nah, ini satuannya M. Tapi ini satuannya seper sekon. 1 per sekon ya. Nah, jadinya meter per sekon juga. Ini meter, ini per sekon. Tinggal tergantung di apa saja yang diketahui gitu. Oke. Baik, selanjutnya ya. Kita bahas contoh soal. Oke. Suatu gelombang, maaf salah nulis ya. Ini satu gelombang maksudnya. Satu gelombang transversal melambat sejauh 20 cm dalam waktu 4 detik dan memiliki karakteristik seperti yang diberikan pada gambar ini. Nah, ini gambarnya, gelombangnya gini. Jadi ini panjang sejauh 20 cm ini adalah panjang gelombang, bukan panjang gelombang ya. Suatu gelombang merambat sejauh 20 cm dalam waktu 4 detik. Panjang gelombangnya ya, panjang gelombangnya 20, bukan panjang gelombang. Jarak yang ditempuh oleh gelombang itu 20 cm, jarak yang ditempuh oleh gelombang 20 cm. Yang ditanyakan adalah frekuensi panjang gelombang dan cepat lambatnya. Kita sudah tahu tadi rumus frekuensi gelombang, panjang gelombang dan cepat lambat gelombang. Mari kita bahas ya. Oke. Nah, ini ada berapa gelombang jadinya? Ayo, ada berapa gelombang? 2 bukit, 2 lembah. Jadi ada 2 gelombang. Oke, pembahasan. Dari gambar di atas, waktu yang diperlukan adalah 4 detik. Terbentuk 2 siklus gelombang atau 2 gelombang ya. 4 sekon dan N-nya 2. Kenapa N-nya 2? Karena tadi gelombangnya kan ada 2 bukit, 2 lembah. S atau jarak gelombang yang ditempuh adalah 20 meter. Oke. Kita hitung periode dulu karena kita mau menghitung frekuensi. Periodenya adalah T sama dengan T kecil dibagi N. 4 dibagi 2 hasilnya 2 sekon. Kemudian kita langsung menghitung F-nya. F 1 per T berarti 1 dibagi 2 setengah sama dengan ya 0,5 Hz itu frekuensinya. Nah, selanjutnya panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya kan S dibagi N. Kita udah tahu ya, jarak gelombang dibagi dengan jumlah gelombang. 20 dibagi 2. Jadi 10. Tadi maaf ya, bukan 20 meter ya, saya salah nulis ya. 10 cm. Jadi 10 cm kalau dijadikan meter 0,1 meter. Cepat lambat gelombang atau V
itu rumusnya V lambda dikali F. Lambdanya ada, sudah ada ya tadi ya, ini 0,1. F-nya udah ada, frekuensinya 0,5. Jadi hasilnya adalah 0,1 dikali 0,5 adalah 0,05 meter per sekon. Nah, itu saja penjelasan tentang gelombang dan contoh-contoh soalnya. Semoga bermanfaat, tetap belajar di rumah. Tidak ada kata putus dalam belajar ya. Selalu belajar setiap hari. Study every day. Walaupun kalian stay at home, tetap belajar di rumah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Stay healthy dan stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.